Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Terima kasih kawan atas waktu dan kunjungannya. Mudah-mudahan atas semua kebaikan dan luangan waktu yang kawan-kawan seiman sediakan untuk menonton video-video saya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan setiap amal baik dan perbuatan manusia itu pasti hanya Allah saja yang bisa membalasnya. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini bisa dibalas oleh manusia itu kembali. Termasuk kita berbuat baik kepada orang lain, meminjamkan uang atau memberikan uang gitu kepada orang-orang lain, itu sudah pasti kita tidak akan bisa meminta balasan dari orang itu, karena hanya Allah saja yang bisa membalas semua kebaikan yang diperbuat oleh manusia itu. Itulah Allah itu mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas di ayat yang terakhir. Tidak ada satupun manusia yang mampu menyamai kekuasaannya. Itulah kira-kira gambaran dari Allah itu terhadap kita, supaya kita itu jangan berharap balas budi dari orang lain ketika kita berbuat baik kepadanya. Tugas kita itu hanya berbuat baik saja. Perkara orang itu membalas dengan kebaikan kembali atau tidak, itu kita lepaskan. Arti lepaskan itu tidak mengharapkan sama sekali hasil dari perbuatan kita itu. Sangat banyak dan sering sekali terjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan perceraian gara-gara ketika seseorang itu dibaiki, ditolong dia, tapi ketika kita giliran susah minta tolong kepada dia, dia malah berpaling. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Apabila kita itu mengharapkan balasan dari manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Itulah uraian singkat dari saya. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengaji, anggaplah itu sebagai bumbu seperti masakan gitu. Rendang itu kalau hanya daging saja dilempar ke dalam kuali, dikasih santan, dikasih cabai, dikasih ini, nah itu dia bukan kurang enak, tapi hanya kurang nikmat. Jadi semakin banyak bumbunya itu, maka dia akan semakin lezat. Itu rahasia rendang terenak. Begitu juga dengan gulai-gulai dan masakan yang lainnya. Oke kawan, kita akan lanjutkan membaca surat Maryam. Surat 19 ayat 16. Mudah-mudahan nanti ini sampai 16, 17, 18, 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Maryam Nabi Isa alaihissalam. Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki. Nah, inilah keterangan yang diberikan oleh Al-Quran yang canggih ini. Al-Quran sekarang itu canggih-canggih dia. Terus diproduksi, terus dimodifikasi, diolah ulang supaya orang-orang tertarik atau terpikat untuk membaca Al-Quran itu. Padahal isinya itu tidak akan berubah dan tidak akan berubah, tidak akan pernah diubah dan tidak akan bisa dirubah. Itu sifat Al-Quran. Dia tidak bisa berubah, tidak akan berubah, dan tidak akan satupun manusia yang sanggup merubahnya. Karena Allah sendiri yang berjanji menjamin keaslian Al-Quran itu. Dan sampai hari kiamat nanti Al-Quran itu akan tetap seperti ini. Nah, mungkin covernya berbeda, atau mungkin bentuknya lebih dimodernkan lagi, mungkin tulisannya nanti dibikin dari tulisan emas gitu ya, macam-macam lah nanti, supaya orang itu, khususnya orang Islam itu, tertarik untuk membaca Al-Quran. Sebab petunjuk Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran.
Nah, kalau kawan-kawan itu misalnya sanak famili saudara itu tidak suka membaca Al-Quran, jangan dipaksa dia. Berarti dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Oke, nanti saya akan bacakan sedikit tafsirnya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat ke-18. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ayat ke-19. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Ayat ke-20. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Ayat ke-21. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, oke, kita sampai di situ ayat berapa? Ke tempat yang jauh. Jadi Siti Maryam ini adalah anak Ali Imran, di mana Ali Imran ini seorang laki-laki yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi belum diberi keturunan oleh Allah. Sampai kemudian dia itu berdoa, suami istri bangun di malam hari, dan dia itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan sampai kemudian dia itu berdoa dengan meneteskan air mata, saking kepinginnya orang itu memiliki keturunan. Sebab orang zaman dulu itu dia sadar betul, kalau dia tidak memiliki anak, maka punahlah dia, punahlah keturunannya. Itu anggapan orang-orang dahulu. Walaupun di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak punya keturunan, tapi dia slow-slow aja. Dia bilang nantilah adopsilah anak tetangga, anak saudara, dan lain sebagainya. Dia bisa bilang, berkata seperti itu. Tapi kalau orang-orang dahulu berpikir kalau dia tidak mempunyai anak, maka dia itu termasuk orang yang dipunahkan oleh Tuhan. Dan kemudian doa Ali Imran itu terkabul. Istrinya hamil dan dia menazarkan ke anaknya itu kepada Tuhan supaya nanti dia menjadi penjaga Baitullah. Itu berarti laki-laki atau imam di Baitullah. Tapi yang lahir itu perempuan. Lahirlah anak perempuan yang diberi nama Siti Maryam. Dari kecil Siti Maryam itu menjadi seorang anak yang soleha, taat kepada orang tua, dan tidak pernah meninggalkan perintah Tuhan. Dari kecilnya dia itu sudah menjadi anak yang suci dan baik. Sampai kemudian dia mencapai usia dewasa setelah dia mengalami haid pertamanya, dan kemudian dia mengasingkan diri di tempat yang ada tabirnya. Jika dia berbicara dengan seseorang, dia berbicara di belakang tabirnya itu. Sampai kemudian malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam itu. Dan Siti Maryam itu berkata, aku bukanlah seorang berzina dan aku tidak akan mungkin hamil. Tapi Jibril mengatakan,
segala sesuatu yang kamu khawatirkan dan kamu anggap itu tidak bisa, tidak mungkin, bagi Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Ruh itu ditiupkan Jibril ke dalam rahim Siti Maryam, dan kemudian Siti Maryam itu difitnah oleh orang satu Mesir itu sebagai seorang bezina. Karena tidak mungkin menurut pikiran manusia yang ada pada saat itu seorang perempuan itu hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Dan kemudian Siti Maryam itu pergi dari Mesir itu mengasingkan diri di sebuah pegunungan. Dia masuk ke dalam gua dan berdiam diri di sana. Itulah kisah Siti Maryam yang hamil tanpa seorang suami. Dan ini cerita ini bukanlah cerita lama atau bukan cerita baru, tapi ini cerita yang sudah lama yang sering kita dengar, dan banyak sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang kisah Siti Maryam. Dan saya ini hanya menafsirkan sesuai kemampuan dan pengetahuan saya saja. Dan kisah Maryam selanjutnya di dalam gua itu akan dilanjutkan di ayat selanjutnya. Terima kasih kawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.